Halo Hardline Listeners, Anda kembali ada di acara Kelimpahan Alkitabiah bersama saya, hostnya Chang Lause. Saya perkenalkan diri sedikit dulu, kalau belum tahu. Saya bekerja secara profesional, saya bukan pendeta. Saya pekerjaannya itu adalah konsultan finansial. Saya bantu orang membuat perencanaan keuangan. Saya jual produk keuangan, intinya segala sesuatu yang berhubungan sama keuangan lah. Orang-orang juga konsultasi macam-macam lah, keuangan, bisnis, apa segala macam. Terus saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Itu aja. Terus kalau misalnya selama acara nanti ada yang mau tanya-tanya, mau kasih komen, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Acara ini juga disiarkan langsung di YouTube di Heartline Network. Saat ini nih lagi tayang nih langsung nih. Jadi kalau ada yang mau nonton pakai YouTube bisa. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa komen di sana. Saya sendiri juga punya channel YouTube sama IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Bisa di search aja. Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan acara ini, yang dulu-dulu bisa ke YouTube saya. Kalau mau renungan harian juga ada di sana. Jadi di IG saya sama di YouTube saya. Oke, sekian aja perkenalan dari saya. Minggu lalu saya ngomongin tentang hikmat dari Amsal yang bagian 1. Minggu lalu itu kalau ada yang dengerin, itu saya bahas tentang kualitas yang perlu dimiliki oleh orang percaya, kualitas terbaik yang setiap orang percaya perlu miliki. Namanya itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kalau di dalam perjanjian lama artinya adalah tidak berani melakukan dosa. Tetapi oleh Yesus dijelaskan di dalam Matius bahwa takut akan Tuhan itu maksudnya adalah menyembah Tuhan. Nah, nyembah Tuhan itu maksudnya bukan kita nyanyi-nyanyi pujian penyembahan. Itu cuma salah satu aspek dari menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sebetulnya artinya adalah meninggikan Tuhan di atas segala sesuatu. Nah, cara kita meninggikan Tuhan di atas segala sesuatu adalah dengan kita percaya firman-Nya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya sama firman-Nya, berarti kita ini meninggikan Tuhan. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang berjanji sama kita dan kita percaya janjinya, berarti kita percaya sama orangnya, artinya kita menghormati orang tersebut. Nah, sama Tuhan juga sama nih. Kalau kita percaya perkataan Tuhan lebih dari perkataan manusia, lebih dari pengalaman kita, lebih daripada logika kita, lebih dari apapun, berarti kita sedang meninggikan Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Nah, hari ini saya mau lanjutin, saya punya sharing. Jadi ini hikmat dari Amsal bagian 2. Ini bakalan panjang lah, hikmat dari Amsal yang panjang sekali. Saya sendiri sudah baca Amsal sudah belasan tahun setiap hari. Saya mendapat banyak sekali hikmat dan manfaat dari sini. Jadi pendengar di rumah sih saya kasih saran lah, kalau mau silakan baca tuh. Paling gampang itu sehari baca 1 sesuai tanggal. Jadi kalau kayak hari tanggal 10 bacalah Amsal 10. Besok tanggal 11 bacalah Amsal 11. Nah, saya sudah lakukan ini sudah belasan tahun. Dan ini buat saya sangat berguna. Jadi waktu saya melakukan bisnis, waktu saya masih kerja, waktu saya berinvestasi, ini nolong saya. Bukan berarti saya nggak pernah gagal, tapi intinya adalah ini adalah sesuatu yang orang Kristen bisa pakai di dalam kehidupan sehari-hari dan benar-benar ada dampak. Yang bagian kedua hari ini saya mau ngomong soal mencari Tuhan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan itu tuh bisa terjadi kalau misalnya kita ini mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kita cuman bisa percaya sama firman-Nya, percaya sama firman Tuhan kalau kita itu cari Tuhan secara sungguh-sungguh. Kalau kita nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak bisa takut akan Tuhan. Kenapa? Begini,
Kalau kita menganggap Tuhan itu penting, kita pasti akan cari Dia sungguh-sungguh. Kalau kita anggap Tuhan itu bisa tolong kita dari masalah, kita pasti cari Dia sungguh-sungguh. Nah, bagaimana orang yang tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi menganggap Tuhan itu penting? Ini kayak gini nih, kayak apa ya? Kayak bekerja lah, gampang lah. Saya merasa bahwa uang itu penting, tapi saya nggak mau kerja, kan nggak masuk akal. Jadi maunya apa dong? Ya betul ya. Jadi ketika kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka hasilnya adalah kita akan takut akan Tuhan, dan kita akan meninggikan Tuhan dan firman-Nya di atas segala sesuatu. Ada alasan kenapa orang itu nggak takut sama Tuhan. Kenapa ada orang nggak respect sama Tuhan, nggak respect sama firman-Nya? Yaitu karena orang itu nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang-orang yang kita kagumin, orang-orang yang kita hormatin, pasti perkataannya kita mau dengar. Sebaliknya orang-orang yang kita nggak respect, pasti apapun yang dia ngomong, orang nggak mau dengar. Si Jack Ma itu, dia kan bekas orang miskin sekali, terus dia akhirnya jadi orang kaya sekali. Nah, waktu dia orang kaya sekali, dia bilang begini nih. Dia bilang, ini satir aja, satir. Dia bilang gini, waktu saya miskin, saya ngomong apapun orang gak mau dengar. Sekarang saya udah kaya, saya kentut pun orang mau dengar. Kentut pun mau dengar. Jack Ma. Nah, jadi kita harus ngerti nih. Kalau misalnya kita bilang, oh saya hormat sama Tuhan lah, tapi saya nggak mau cari Tuhan sungguh-sungguh, berarti bohong, nggak mungkin. Kalau kita hormat sama Tuhan, pasti kita cari Dia sungguh-sungguh. Kalau kita cari Dia sungguh-sungguh, kita pasti akan menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah pasti. Manusia itu nggak pasti, tapi Tuhan itu sudah pasti. Nggak mungkin apa yang Tuhan udah ngomong Dia nggak kerjain, nggak mungkin. Asal syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tuhan itu bukan manusia, Dia nggak bisa bohong. Dia nggak bisa bohong, Dia nggak bisa nipu, Dia nggak bisa kasih janji palsu, nggak bisa kasih janji kosong, nggak bisa. Tuhan itu pasti cuman bisa Tuhan itu cuma bisa menepati janjinya. Kalau syarat dan ketentuannya sudah terlaksana, pasti kita akan melihat janji Tuhan itu terjadi. Jadi penting buat kita mengerti bahwa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kita lihat ayatnya nih. Kita lihat di Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, buat kita berhasil nih dalam hidup nih, cari duit nih, kerja nih ya, apa sih yang kita butuhin? Kita butuh yang namanya pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Kita butuh pengetahuan, kita butuh kepandaian, kita butuh hikmat. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu apanya? Kepandaian itu apa? Kepandaian itu mengapanya? Hikmat itu adalah bagaimananya. Sekali lagi, pengetahuan itu apanya? Kepandaian itu bagaimananya? Kepandaian itu mengapanya? Dan hikmat itu bagaimananya? Contoh, misalnya saya mau sesuatu, saya mau bisnis saya berhasil. Jadi saya udah jelas nih, bisnis saya berhasil. Itu apanya?
Terus kepandaiannya tadi pengetahuannya. Kepandaiannya adalah mengapanya itu adalah saya mau bisnis saya berhasil supaya saya bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi kepada orang. Nah, terakhir kita butuh yang namanya bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Hikmatnya itu kita bisa dapat dari waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kita punya pengetahuan, kita punya kepandaian, dan kita punya hikmat, kita bisa dapatkan ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ada satu ayat di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Amsal dikatakan bahwa orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bakal kasih kita kepandaian, bakal kasih kita pengertian, bakal kasih kita hikmat, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berhasil di dalam hidup. Banyak orang berpikir bahwa saya punya sukses sama saya punya cari Tuhan nggak ada hubungannya. Salah. Sukses kita, hidup kita, semuanya berhubungan dengan kemauan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kita pikir nggak ada hubungannya? Karena kita pikir Tuhan tidak tertarik sama kita punya keadaan jasmani. Tapi itu nggak benar. Tuhan tuh peduli sekali sama kita punya keadaan jasmani. Tuhan tuh peduli kita makan apa enggak. Tuhan peduli keluarga kita terpenuhi kebutuhannya apa enggak. Tuhan tuh peduli kita bisa bayar uang sekolah apa enggak. Tuhan itu peduli kita pensiun siap apa enggak. Ini semua Tuhan pedulikan. Nah, ketika kita belajar mempercayakan Tuhan di dalam segala hal, yaitu waktu kita takut akan Dia, maka kita akan melihat Tuhan itu bertindak. Nah, gimana caranya kita mengerti isi hati Tuhan itu? Kita mesti cari Dia sungguh-sungguh. Mukjizat itu bagus, tapi mukjizat itu kayak magic. Nah, Tuhan ini sebetulnya bukan magician, bukan tukang sulap. Tuhan itu maunya kita ini menggunakan hikmat yang Dia sudah punya itu, Dia kasih ke kita supaya kita bisa berhasil di dalam hidup kita. Jadi maunya Tuhan waktu kita bergaul sama Dia, kita cari Dia sungguh-sungguh, Dia impartasi hikmatnya Dia ke dalam kita. Sebetulnya hikmatnya Dia sudah ada di dalam kita. Waktu kita terima Yesus, Yesus itu dijadikan hikmat buat kita di dalam surat Korintus. Artinya apa? Artinya sebetulnya hikmat ilahi itu kita sudah punya. Nah, waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh itu, kita sedang mencari cara untuk memunculkan hikmat itu. Kalau saya kasih satu orang uang, buku tabungan dan kartu ATM berisi uang, bukan berarti orang itu pasti dapat duit. Kok bisa begitu? Karena bisa aja orang itu nggak ngerti cara pakai ATM. Misalnya saya taruh lah 100 juta gitu misalnya, belum tentu orang itu bisa pakai ATM. Nah, Tuhan itu waktu kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu menjadi hikmat bagi kita. Kita sudah punya hikmat itu, tapi untuk ditarik keluar itu nggak banyak orang lakukan. Umumnya orang lebih percaya pada dia punya pengalaman, dia punya kepintaran, dia punya pendidikan, dia punya belajar, atau dia dengar dari orang lain. Tapi orang jarang sekali menggali firman untuk mencari hikmat. Lebih banyak orang menggunakan Alkitab itu sebagai sesuatu yang kita dengar aja di gereja, tapi bukan sesuatu yang kita pikir bisa kita praktekkan secara hidup. Padahal firman Tuhan itu sebetulnya semuanya bentuknya aplikasi. Kita perlu belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti firman dan kita aplikasikan di dalam hidup sehingga kita bisa menjadi berhasil. Contoh yang sederhana. Di dalam Amsal ayat 22, Amsal 22 ayat 1 dikatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dulu waktu saya bisnis triplek, saya mesti beli barang semuanya cash. Jadi saya beli barang lalu saya kasih utangan ke orang.
Nah, setelah beberapa lama saya bisa dapat utangan. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kali jatuh tempo saya bayar. Lalu saya bangun hubungan dengan supplier saya, sehingga mereka kenal sama saya. Nah, ketika saya punya customer nggak bisa bayar karena alasan apapun, saya tetap bayar. Jadi saya rugi nih. Tapi yang saya pentingkan adalah nama baik saya. Kenapa? Karena nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi sampai kapanpun selama saya ngambil barang sama dia, dia tetap ingat bahwa saya ini kalau utang saya pasti bayar, sehingga saya nggak ada masalah buat saya bisa utang. Kalau misalnya saya mau mulai bisnis dari nol, saya nggak punya modal, saya tetap bisa utang seperti biasa. Nah, ini adalah hal-hal praktis yang kita bisa pakai di dalam bisnis. Jadi mencari Tuhan sungguh-sungguh itu supaya apa? Kita bisa dapat pengetahuan itu, pengertian itu, hikmat itu yang kita bisa pakai di dalam hidup kita sehingga kita bisa berhasil. Jadi jangan jadikan firman Tuhan itu cuman kayak sesuatu yang kita udah mau tidur terus kita baca biar ngantuk terus tidur, atau kita baca sebagai kayak buku cerita doang. Tapi firman itu benar-benar sesuatu yang bisa diaplikasikan. Orang itu ketika dia baca firman, dia mesti nangkep nih, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan ke dia. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan ke dia yang bisa berguna buat hidup dia. Jadi jangan baca firman asal baca, renungkanlah, renungkanlah. Cari Tuhan sungguh-sungguh artinya kita baca firman, kita benar-benar cari tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, ketika kita percaya itu dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada di dalam hati kita, itulah yang akan menjadikan kita berhasil. Sekarang nih zaman dimana kita lihat ada pandemi, orang-orang banyak bingung. Ini harusnya nggak terjadi pada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu punya suatu buku panduan yang terbaik di dunia, yang tidak mengenal masa, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, bisa dipakai kapan saja, untuk siapa saja. Alkitab itu adalah suatu buku yang luar biasa, luar biasa. Nah, ketika kita mulai melihat bahwa Alkitab itu buku yang luar biasa, firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, nah itulah yang namanya takut akan Tuhan. Kita jadi percaya apa yang tertulis di dalamnya dan kita praktekkan, pasti kita bakal melihat hasilnya. Sampai sini kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya boleh WhatsApp ke 0855 885 1006, atau kalau yang nonton di YouTube Heartline Network boleh komen live di sana. Oke, kita break dulu. Oke. Nah, contoh yang lain misalnya kita ngomongin soal perpuluhan lah. Perpuluhan itu adalah suatu sistem yang Tuhan bikin. Yang bikin Tuhan, inisiatornya adalah Tuhan. Fungsinya adalah supaya orang mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber dari berkatnya mereka. Nah, ketika perpuluhan itu kita lakukan dengan iman, dengan tindakan yang benar, dengan pengertian yang benar, kita akan melihat bahwa itu akan kembali kepada dia, kepada kita nih berlipat kali ganda. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang atur. Nah, kita harus mengerti bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan itu tidak mungkin susah. Ada kalanya dia jatuh, ada kalanya dia gagal, tapi dia tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan itu cuma mau anak-anaknya maju, nggak mau anak-anaknya gagal. Itu bukan maunya Tuhan. Nah, kita harus cari tahu sungguh-sungguh hati Tuhan supaya kita bisa percaya. Ketika kita percaya, kita bakal melihat. Bahkan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 Tuhan bilang gini, ujilah aku. Tuhan tuh berjanji seolah-olah kayak gini, lu tes gue aja gitu. Benar gak sih kalau lu kasih perpuluhan gue bakal berkati? Kalau seorang Tuhan nih bisa ngomong begitu, berarti pasti akan terjadi. Inilah
Inilah Tuhan. Nah, apa yang kita harus lakukan adalah kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin ini gak gampang. Mungkin ini kita pikir, oh, seringkali orang lebih pikir gini nih. Di Amsal 2 kan tadi bilang kan, orang itu kalau dia cari Tuhan, cari kebenaran, cari firman, kayak dia cari emas dan perak, pasti hidupnya berhasil. Pasti. Nah, masalahnya adalah kita nggak jadikan cari Tuhan ini sebagai sesuatu yang utama, sesuatu yang prioritas, sesuatu yang benar-benar penting. Bukan soal hidup mati. Orang itu kadang tuh ya, kalau misalnya kita nggak lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, jangan harap hasilnya luar biasa. Ya anggap aja begitu. Jadi ketika kita mulai memprioritaskan mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita segera akan melihat hasilnya. Pasti. Pasti. Ini firman Tuhan yang jamin, bukan saya yang jamin, firman Tuhan yang jamin. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, lihat aja keadaannya pasti berubah. Yang penting jangan kasih Tuhan waktu, jangan kasih kalender. Tuhan, pokoknya dalam bulan ini saya mesti harus begini, gini, enggak. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, dengarkan suaranya, pasti akan berhasil. Mungkin gak sekarang, mungkin gak besok, mungkin gak sebulan lagi, gak tahu. Tapi yang pasti akan berhasil, pasti. Kita lihat ada satu orang di dalam Alkitab, ini ceritanya bagus nih. Dia di 2 Tawarik 24. 2 Tawarik 24. Saya buka 2 Tawarik 24 dulu. Ada satu raja, rajanya itu namanya Raja Yoas. Raja Yoas itu kalau kita baca di 2 Raja-Raja 12, itu ada dia punya sejarah. Ini yang ditawarin ini nggak ada dia punya sejarah nih. Jadi intinya dia itu menjadi raja waktu dia umur 7 tahun. Dia jadi raja waktu dia umur 7 tahun. Terus dia memerintah selama 40 tahun. Nah, dia itu kecil tuh diasuh sama satu orang imam namanya Yoyada. Imam Yoyada ini adalah imam yang bagus banget. Imam yang sungguh-sungguh lah sama Tuhan. Nah, di dalam ayat kedua dikatakan Yoas itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada itu masih hidup. Jadi selama Imam Yoyada itu masih hidup, dia bimbing si Yoas ini. Yoas ini melakukan apa yang dikatakan sama Yoyada ini sesuai sama firman. Dia lakukan dan dia berhasil. Kerajaannya berhasil selama dia dengerin Yoyada. Kenapa dia memerintah cuma 40 tahun? Akhir hidupnya nanti rada tragis, kita bakal nyampe ke sana. Apa sih yang Yoas lakukan? Yoas itu bermaksud membaharui rumah Tuhan. Lalu dia kumpulkan orang-orang imam dan Lewi. Lalu dia suruh mereka kumpulin duit dari orang Israel buat memperbaiki rumah Allah. Jadi dia suruh orang, lu kasih persembahan dong, kasih persembahan nih buat benerin rumah Tuhan nih. Habis itu dapat duitnya itu dipakai, kasih ke peti. Terus dari peti itu dipakai buat benerin rumah Tuhan. Nah, habis itu jadilah rumah Tuhan itu tuh berfungsi selayaknya nih. Nah, tapi setelah itu Yoyada itu, imam itu, mentor dia itu udah jadi tua nih. Kita sekarang udah di ayat 15. Udah tua terus mati. Habis itu si Yoas berubah. Kita baca di ayat 17 nih. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Jadi dia udah gak lagi mendengarkan kata imam. Dia mendengarkan orang dunia. Jadi dia udah gak dengerin kata imam nih. Lalu ayat 18 bilang mereka meninggalkan rumah Tuhan. Ini tinggalin nih udah. Terus mereka beribadah kepada berhala-berhala. Nah, Tuhan kirimin nabi-nabi nih kepada mereka supaya mereka berbalik, tapi mereka gak mau denger. Akhirnya anaknya Imam Yoyada ini, satu orang namanya Zakaria, dia ngomong nih sama rajanya ini, si Raja Yoas ini, kenapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan? Akhirnya apa yang terjadi adalah di ayatnya di ayat yang ke-25,
Si raja ini, Raja Yoas ini dibunuh di atas tempat tidurnya. Jadi dia kalah perang lawan orang Aram. Habis itu dia dibunuh di tempat tidurnya. Dan waktu dia mati, dia dikuburinnya di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Nah, jadi kita bayangin dulu nih, satu raja umur 7 tahun udah diasuh sama imam, diajarin segala macam bener. Tetapi pas imamnya udah meninggal, dia tinggalin Tuhan, dia gak lagi serius sama Tuhan. Akhirnya dia kalah perang, dan dia matinya itu sangat tragis, dibunuh sama orang di tempat tidurnya sendiri. Kenapa dia memerintah Israel dia memerintah kerajaan Yehuda ini kenapa cuman 40 tahun? Waktu dia meninggal umur dia 47, masih terlalu muda. Paling enggak dia bisa lah sampai umur 60-an lah atau 70-an, tapi dia meninggal begitu cepat dan begitu tragis karena dia ninggalin Tuhan. Dia gak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, orang-orang itu perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita baca ya di dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, itu Tuhan itu benar-benar membuat perbedaan raja-raja yang serius sama dia apa enggak. Kalau orang itu serius sama Tuhan, berhasil. Kalau orang itu gak serius sama Tuhan, gagal. Sederhana banget, tapi inilah kenyataannya. Di dalam hidup banyak orang yang hebat kelihatannya tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya mengambil sesuatu tetapi bukan dengan cara yang ilahi, bukan dengan tujuan yang ilahi, sehingga itu tidak mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kita pikir nih orang-orang hebat lah, yang punya Google lah hebat lah, yang punya Microsoft lah hebat lah, yang punya Facebook lah hebat lah. Tetapi mereka sebetulnya punya banyak masalah. Mereka gak punya damai sejahtera, gak punya sukacita. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki roh Allah di dalam mereka, dan mereka tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Yang mereka cari adalah kedamaian. Tetapi semua kedamaian di luar Kristus percuma. Semua hidup di luar Kristus percuma. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memiliki kepuasan, damai sejahtera, dan sukacita sejati. Orang lain gak bisa. Nah, kita adalah orang-orang yang sebetulnya bisa. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu akan terjadi. Kita akan melihat nih, oh hidup kita kualitasnya jadi lebih baik. Kita jadi lebih penuh damai sejahtera, kita punya sukacita. Walaupun kita banyak masalah, tapi kita tetap bisa happy. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika masalah makin besar datang, kita harus makin mencari Tuhan lagi. Tapi bukan berarti kalau nggak ada masalah jangan cari Tuhan. Enggak, cari Tuhanlah setiap waktu. Tuhan itu selalu berkenan ditemui, dan Dia itu selalu siap memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita. Yang paling penting adalah kita mau mencari Dia. Itu aja, sangat sederhana. Saya mau kesaksian sedikit. Ini kesaksian kecil aja, tapi buat saya ini luar biasa. Kayaknya saya belum cerita deh, saya lupa. Ya gak apa-apa, saya cerita lagi lah, mantau ada yang belum denger. 2 minggu lalu istri saya pengen makan kue bulan. Terus kita cari-cari, gak ketemu yang cocok. Tiba-tiba berapa hari kemudian ada satu teman baik saya, dia kontak. Dia bilang, Koko minta alamat, saya mau kirimin kue bulan. Bener-bener kue bulan datang, ya udah istri saya makan, anak saya makan, aduh kita seneng lah, puji Tuhan. Tuhan tahu istri saya mau apa. Tuhan tahu saya butuh apa. Dan Tuhan kirimin orang buat jawab kebutuhan itu. Tuhan bisa lakukan hal yang sama buat semua orang yang dengar ini. Asal kita cari Tuhan sungguh-sungguh.
Bisa nggak kalau kita nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tetap menunjukkan sesuatu kepada kita? Mau kita mengasihi Tuhan, mau kita nggak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Tuhan selamanya tanpa batas waktu akan tetap mengasihi kita. Tetapi kalau kita tidak mencari Dia, kita tidak mengerti firman-Nya, kita tidak mengerti isi hatinya, kita tidak punya iman untuk menerima apa yang sudah Dia sediakan kepada kita. Misalnya, contoh yang gampang. Misalnya ada orang dia mau minta-minta di lampu merah, tapi dia nggak punya kaleng. Pertanyaannya adalah kalau orang mau kasih uang, uangnya kasih kemana? Nggak ada kalengnya. Atau kalau misalnya orang nih nggak punya rekening bank nih, terus dia minta orang sama orang duit, orang mau transfernya kemana, kan nggak ada rekening bank. Nah, iman itu adalah kayak begitu, suatu wadah untuk menerima dari Tuhan. Iman itu adalah wadah untuk menerima dari Tuhan. Dan iman itu munculnya waktu kita itu dengerin suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat vital, tidak bisa hilang. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Nah, kita perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Kita perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Buat apa? Supaya kita memiliki kesuksesan yang sejati. Supaya kita memiliki kepuasan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan. Supaya kita gak gampang digoncangkan sama dunia. Gak gampang khawatir, gak gampang takut, gak gampang stres. Itulah kenapa kita perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Oke, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Atau kalau yang nonton di YouTube bisa komen langsung di Heartline Network. Oke, kita break dulu. Nah, ada satu ayat yang sangat bagus. Ini salah satu ayat kesukaan saya di 2 Tawarik 16 ayat 9. Bunyinya begini nih. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi nih. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ini terjemahannya kurang tepat, tapi bagus juga, tapi kurang tepat. Bahasa Inggrisnya berkata bahwa mata Tuhan itu mencari ke seluruh bumi untuk menunjukkan Tuhan itu kuat kepada orang-orang yang hatinya tertuju kepada Dia. Jadi orang-orang yang sungguh hati sama Tuhan itu, Tuhan mau kasih tahu, saya ini kuat nih, saya mau tunjukin nih kalau saya itu kuat nih, saya bisa melawan masalah kamu. Bagaimana caranya? Kita perlu tune in, kita perlu dengerin Tuhan. Tuhan, saya cari Tuhan sungguh-sungguh nih. Nah, nanti waktu saya punya masalah, Tuhan kasih tahu saya ini masalah saya harus bagaimana. Tuhan akan jawab. Begitu caranya. Nah, saya mengerti bahwa kita ini sekarang hidup di dunia yang semuanya serba instan. Kita mau, oke Tuhan, saya kasih waktu nih ya, 5 menit. Pokoknya jawab nih sekarang. Gak bisa. Kita ini perlu waktu, kita perlu bangun hubungan sama Tuhan. Kita punya jiwa perlu disehatkan terlebih dahulu. Baru apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita bisa nyampe. Kalau ada yang masih ingat, saya punya siaran radio beberapa minggu lalu, saya ngomong tentang jiwa yang sehat. Nah, kalau misalnya belum dengar, ya bisa ke YouTube saya, nanti dengerin tuh tentang jiwa yang sehat. Nah, jadi kita ini perlu memberikan Tuhan kesempatan buat ngomong sama kita. Nah, waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan arahkan jalan kita. Bagaimana caranya Tuhan arahkan jalan kita? Gampang.
Mazmur 37 berkata bahwa bergembiralah di dalam Dia, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Artinya kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah enjoy di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita suatu keinginan di dalam hati kita. Nah, keinginan Tuhan itu akan menjadi keinginan kita, dan kita akan mendapat keinginan itu, dan kita waktu laksanakan kita akan melihat hasilnya. Itu yang dimaksud sama Mazmur 37 itu. Nah, sebetulnya apa sih yang diperlukan? Kita perlu punya yang namanya komitmen. Cari Tuhan itu butuh komitmen. Cari Tuhan itu bukan untung-untungan. Hari ini saya mau, besok saya nggak mau. Minggu ini mau, sebulan lagi baru lanjut lagi. Nggak bisa begitu. Kita cari Tuhan itu mesti sungguh-sungguh. Namanya sungguh-sungguh kan. Jadi kalau kita lakukan ini nih, kayak kita mencari perak dan mencari emas, udah pasti hidup kita berhasil. Pasti. Kalau kita lakukan ini seperti kita mencari perak dan mencari emas, mencari permata, udah pasti hidup kita akan berhasil. Saya jamin 100%. Karena firman Tuhan bilang begitu. Nah, ini butuh komitmen. Nah, komitmen itu butuh yang namanya anugerah supaya kita bisa berhasil. Jadi Tuhan itu bukan cuma sekedar kasih kita tuntutan, Tuhan itu juga kasih kita kekuatan supaya kita bisa berhasil di dalamnya. Nah, tadi kan saya ngomong nih tentang kita ini mesti cari Tuhan sungguh-sungguh nih, seperti kita cari perak dan cari emas nih. Tetapi ini bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Orang itu bisa kerja terus-menerus setiap hari, Senin sampai Jumat terus-menerus karena mereka dapat gaji. Jadi mereka nggak punya pilihan lain. Tetapi kalau kita nggak melihat tanda kutip jawaban Tuhan segera, kita bisa aja kehilangan semangat. Untuk itu kita butuh yang namanya anugerah. Untuk itu kita butuh yang namanya anugerah. Nah, anugerah ini dapat dari mana? Anugerah ini dapatnya waktu kita terima Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hati kita, Dia itulah anugerah itu. Nah, anugerah itu fungsinya apa? Anugerah itu adalah suatu kekuatan untuk membuat kita berhasil dalam melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi Tuhan itu ada di dalam kita supaya kita bisa berhasil melakukan komitmen kita, supaya kita bisa berhasil melakukan mencari Tuhan itu tuh. Mencari Tuhan itu kan butuh kekuatan. Kekuatannya dari mana? Dari anugerah. Anugerah itu datang dari Yesus. Saya lagi cari ini ayatnya. Ayatnya di dalam Yohanes dibilang, nah ini dia. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia atau anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus itu tinggal di dalam kita, Dia itu menjadi anugerah bagi kita. Anugerah itu adalah suatu kekuatan supaya kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Contohnya begini. Sekarang ini sudah banyak yang namanya petani yang disubsidi. Jadi benihnya dikasih, terus pupuknya dikasih. Begitu hasilnya nanti sudah keluar, juga orang yang sama yang beli hasilnya. Nah, Tuhan itu juga sama kayak begitu. Tuhan itu sudah kasih kita kekuatannya, Tuhan dampingi kita selama prosesnya, dan hasilnya pun Tuhan yang kasih. Ini namanya anugerah nih. Asal kita mau, asal kita punya komitmen, kita mau, Tuhan akan tolong kita sampai final, sampai kita sesuai sama kehendaknya Tuhan. Kalau kita mau, syaratnya cuma itu, kalau kita mau. Segala sesuatu itu sudah menjadi pilihan kita. Kalau kita ngerti bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjadi anugerah buat kita, jadi kita nggak punya lagi alasan buat bilang, oh saya nggak bisa, karena anugerah itu sudah ada di dalam kita. Kita cuma perlu mau doang. Namanya orang kadang-kadang bisa males, oke. Tapi males nggak boleh dipiara.
Kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan kayak kita cari perak dan cari emas, pasti hidup kita akan berubah, akan berhasil. Kalau kita mulai bergantung sama yang lain, kepintaran kita, kehebatan kita, pengalaman kita, atau orang lain, atau apapun juga, pasti tidak seperti kita ngandelin Tuhan. Karena Tuhan yang mau kita berhasil. Tuhan yang mau kita berhasil. Benihnya Dia kasih, pas ngurusin tanamannya Dia yang dampingi, waktu hasilnya ada pun Dia yang beli. Inilah caranya Tuhan nih. Jadi Dia yang kasih dan Dia juga yang ambil hasil panennya. Maksudnya berkatnya pun Dia yang kasih. Segalanya Dia yang kasih. Mulai dari A sampai Z-nya semuanya dari Tuhan. Asal yang penting dari kita mau. Mau nggak? Terakhir saya mau tutup. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan doa, ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, ada yang mau memberi untuk mendukung acara ini, atau Anda ada yang mau siaran ulangan dari ini, boleh kontak ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Saya Chang Lause, saya mundur dulu dari acara ini. Kelimpahan Alkitabiah. Semoga diberkati. Haleluya, amin.